Loli itu adalah anak yang beruntung, gak kayak gue yang dibuang sama nyokap kandung gue sendiri. Kali ini lagi-lagi masih tentang Loli dan gue. Terserah ya mau dibilang pansos apa atau apapun, karena ya emang tiap gue ngeliat Loli itu gue selalu ke flashback kayak yang dulu-dulunya tentang gue. Lagi-lagi gak mudah buat gue sharing hal-hal kayak gini di platform TikTok yang sebesar ini, yang FYP-nya bisa menjurus ke manapun dan ke siapapun gitu ya. Benar-benar gak mudah, jadi tolong dimaklumi dan tolong dimengerti. Ini bakal panjang banget guys, tapi semoga kalian mau dengerin dan kalian bisa ambil positifnya. Loli itu beruntung gak kayak gue. Kenapa gue bilang kayak gitu? Iya, karena Loli tetap masih diasuh oleh ibu kandungnya, walaupun Nikita Mirzani itu pontang-panting kerja tanpa suami, menafkahi anaknya. Sedangkan gue dibuang sama nyokap kandung gue, ditaruh di panti asuhan setelah gue dilahirkan gitu ya. Jadi sejak gue lahir sampai detik ini, gue gak tahu siapa nyokap kandung gue dan siapa orang tua kandung gue. Jadi ceritanya gue lahir, nah setelah gue lahir itu nyokap kandung gue itu langsung taruh gue di panti asuhan. Terus beberapa hari kemudian sepasang suami istri yang which is mereka adalah orang tua gue yang sekarang itu ngambil gue di panti asuhan tersebut. Jadi emang gue ibarat kata emang dipungut dari bayi ya. Iya emang dipungut, emang anak pungut gue. Iya dark joke, iya tahu gue. Nyokap angkat gue meninggal di usia 75 tahun, mungkin kalau sekarang masih hidup usianya 78 tahun. Dan bokap gue sekarang usianya 84 tahun, masih sehat walafiat. Orang tua angkat gue aja bisa menyayangi gue sebegitu hebat dan sebegitu besar ya Loli, apalagi orang tua kandung lu. Udah jelas banget kan lu dibesarin dengan fasilitas bintang 5. Dan lu dibesarkan dengan keringet dan air mata, bukan cuman sekedar uang aja. Nyokap lu itu bertaruh nyawa lo Loli, nyokap lu itu juga bertanggung jawab seumur hidup. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Ya iya, kan Nikita Mirzani yang melahirkan, terus Nikita Mirzani juga yang menafkahi dia, menafkahi anak-anaknya seumur hidup. Ya sama, gue kan juga begitu, gue kan juga ibu tunggal. Cerita ini udah gue ceritain di VT-VT gue yang sebelumnya ya, yang ketinggalan tonton lagi aja. Nyokap kandung gue tuh gak berani ngerawat gue Loli, makanya dia buang gue ke panti asuhan, gue dikasih ke orang. Coba lu lihat nyokap lu Loli, dia hebat banget, dia berani banget loh. Dia berjuang pontang-panting ya, sampai lu bisa tinggal di apartemen mewah tuh. Apalah apartemennya tuh gue lupa namanya. Terus lu bisa sampai disekolahin ke luar negeri. Kurang hebat apa lagi nyokap lu? Nyokap-nyokap lain belum tentu kayak gitu. Gue aja sebagai nyokap belum tentu bisa kayak gitu. Nyokap lu tuh pontang-panting Loli, gak kayak nyokap kandung gue. Ya udah gitu. Gue itu hamil di luar nikah di usia gue yang bener-bener masih muda banget. Bahkan gue bilang kalau gue tuh saat itu belum punya KTP. Berarti lu tebak aja sendiri umur gue berapa. Tapi gue memutuskan untuk membesarkan anak gue dan mempertahankan kandungan gue. Makanya sekarang anak gue tahun ini mau 9 tahun. Membesarkan anak sendiri tanpa sosok suami dan tanpa sosok ayah untuk sang anak itu bukan hal yang mudah Loli. Tapi itu yang dilewatin sama nyokap lu bertahun-tahun. Belum lagi omongan dari tetangga, omongan dari saudara, omongan keluarga, omongan temen, dan segala macamnya. Apalagi nyokap lu tuh adalah orang yang memang terkenal di Indonesia. Jadi omongannya tuh bukan cuma dari keluarga, saudara, dan temen, bahkan dari seluruh pelosok Indonesia. Kalau suatu saat anak gua amit-amit tabiatnya kayak lu Loli, kayak gue juga bakal ngamuk sih. Gue juga bakal hancur banget pasti cuy. Banyak banget mimpi gue yang terkubur karena kejadian itu. Cuman ya gak apa-apa, is okay. Itu udah terjadi, nasi sudah jadi bubur. Yang ada yang udah terjadi ya cuma bisa dijalanin doang. Lu juga nggak pernah tahu loh Loli, nyokap lu berapa banyak mimpi yang terkubur pada saat itu ya. Kalau sekarang sih enak, nyokap lu mau apa-apa tinggal beli, tinggal bayar gitu ya kan. Tapi pada saat itu emangnya lo tahu? Kan lu juga masih bayi. Nyokap lu itu mungkin kelihatannya ceria-ceria aja di depan layar kaca, tapi di belakangnya lo kan nggak tahu. Kalau lu pernah berpikiran, tapi kan gue nggak minta dilahirin. Kalau nggak siap kenapa lo punya anak? Gue kasih tahu ya, kita itu gak akan ada yang tahu garis Tuhan kayak gimana. Bahkan ya banyak orang yang udah menikah, yang dimana menikah itu tujuannya adalah untuk punya anak. Tapi ketika mereka menikah, mereka belum siap punya anak, tapi tiba-tiba kebobolan gitu. Terus ujung-ujungnya mereka pisah, mereka cerai, mereka berantem terus, anaknya ditelantarin dan segala macamnya. Itu banyak banget kejadian kayak gitu loh. Terus kalau kejadiannya kayak gue gimana? Yang diperkosa terus hamil, terus mau gak mau harus membesarkan anaknya atau harus dilahirkan gitu karena anaknya tidak berdosa, gak mungkin juga diaborsi. Itu kan juga bentuk ketidaksiapan saya. Buat gua, nyokap lu tanggung jawab sama lu, banting tulang buat lu aja itu udah hebat banget. Itu gak semua orang bisa melakukan hal itu loh. Apalagi sekarang anaknya 3. Udah deh segini dulu deh, nih kayaknya panjang banget nih. Gua lanjutin kalau part ini rame ya.